Tanggapan full margin vs MM. Jadi begini loh ya teman-teman ya, full margin vs MM. Siapa tadi yang tanya? Ahmad. Full margin vs MM. Pertama, ini sebenarnya istilah yang salah. Full margin itu MM, tapi dia adalah MM yang buruk. Ya, jadi ini bukan soal full margin vs MM, enggak. Full margin itu MM yang buruk. Itu kalian harus pahami. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Sama, full margin dengan martingale. Martingale juga MM yang buruk. Jadi kalau orang trading pakai full margin atau orang trading pakai martingale, bukannya dia nggak pakai MM, enggak. Tapi MM-nya itu buruk. Semuanya itu pasti pakai MM. Masalahnya Anda pakai MM yang baik atau Anda pakai MM yang buruk. Ini masalahnya. Saya bukan orang yang melarang-larang jangan full margin, jangan judi, jangan ponzi. Saya bukan tipe yang begitu. Kalau saya mau mengedukasi ya teman-teman, ini loh, ini ada konsekuensinya. Lu mau full margin silakan, nggak apa-apa. Tapi saya akan memberitahukan kepada Anda ada konsekuensi yang harus bersedia Anda terima. Full margin itu adalah money management yang buruk atau risk management yang buruk, itu sama dengan martingale. Apa yang dihasilkan? Buat saya yang paling mencolok yang dihasilkan oleh sistem money management seperti full margin atau martingale itu adalah gambling mentality. Ya, itu adalah gambling mentality. Kalau Anda sudah terperosok dalam apa yang namanya gambling mentality ini, kepingin cepat kaya, itu Anda nggak bisa berhenti dan pasti hancur. Pasti hancur. Mungkin dalam jangka pendek Anda bisa hoki, ya, Anda bisa merayakan kemenangan besar Anda posting di media-media sosial. Dalam jangka waktu pendek bisa, namanya juga gambling. Tapi dalam jangka waktu panjang, itu tidak akan bisa. Itu bukan saya yang ngomong. Faktanya memang nggak ada, dan kedua, ada rumus yang menghitung ini seperti yang sering kali saya katakan, namanya risk of ruin. Ada juga misalkan Kelly criterion. Ya, kenapa? Karena kalau Anda pakai full margin, martingale, ya teman-teman ya, yang namanya risiko Anda itu nggak terdefinisi. Ya, risiko Anda itu tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Lo bayangkan Anda bisnis, Anda tidak bisa mendefinisikan resiko Anda sampai di mana atau kemana resiko Anda tidak bisa mendefinisikan. Itu 100% rungkat. Anda mau bisnis apapun. Ada lagi orang yang ngomong, Pak, gua bisa bikin sekian juta jadi sekian M. Ya, sekian juta jadi sekian M. Pertanyaan saya, misalkan begini ya, teman-teman, ada misalkan klaim gitu ya, bikin 10 juta jadi 1 miliar, misalkan ya teman-teman, misalkan 10 juta jadi 1 miliar. Pertanyaan saya, kenapa kok berhenti di 1 miliar? Kenapa Anda berhenti di 1 miliar? Kalau 10 juta bisa jadi 1 miliar, harusnya Anda unlimited dong. Harusnya Anda sikat sampai ke 1 triliun dong minimal. Kenapa berhenti di 1 miliar? Apa yang tersirat di sini? Yang tersirat di sini adalah ini sebenarnya kalaupun benar-benar terjadi ya, teman-teman, sekali lagi, kalaupun benar-benar terjadi, ini adalah jackpot. Jackpot tidak terjadi setiap hari. Bahkan yang mendapat jackpot pun tidak bisa melakukan ini setiap hari. Dan kalau dia melakukan ini terus, dia merasa 10 juta bisa jadi 1 M, dia terus-menerus lakuin terus. Pada akhirnya rungkat. Dia nggak akan pernah bisa berhenti. Anda bisa berhenti di 1 M nggak kalau dari 10 juta jadi 1 M? Kagak bisa. Artinya apa? Ketika orang sudah mengatakan bahwa 10 jutanya dia tuh jadi 1 M, pada waktu dia mengatakannya, itu sebenarnya 1 M-nya itu udah hilang, men. Anda paham nggak? 1 M-nya tuh udah hilang mungkin. Karena dia berhenti di 1 miliar. Mungkin dia sekedar mencetak rekor. Tujuannya hanya sekedar mencetak rekor untuk diposting di media-media sosial kan. Setelah itu, udah hilang itu mungkin 1 miliarnya itu. Karena memang sekedar untuk tujuan membuat konten.
Kita juga nggak tahu itu 1 miliar beneran atau enggak, iya kan? Ya, jadi ini ya kalau bicara soal full margin vs money management, sekali lagi full margin itu money management, tapi dia money management yang buruk. Ya, sekali lagi saya tidak melarang, tapi kalau Anda full margin, kalau Anda martingale, garansi bangkrut, garansi bangkrut. Tapi kalau Anda pakai MM, saya tidak mengatakan ada garansi profit, tapi chance Anda untuk profit konsisten dalam jangka waktu panjang itu jauh lebih terbuka lebar. Kenapa? Karena resiko Anda terdefinisi dengan baik. Karena resiko Anda terdefinisi dengan baik, terkontrol dengan baik. Oke ya, teman-teman ya. Paham ya? Oh, nggak ada kelas. Nah, ini kelasnya nih. Ini kan kelasnya nih. Ya, ini kan kelas trading ini ya. Kok nggak ada kelas? Ini kan kelasnya. Cuman kelas berbayar nggak ada. Ya, kelasnya gratis ya. Dulu saya pernah bikin kelas berbayar ya teman-teman, private gitu ya, cuman nggak cocok kayaknya, bosen. Oke ya Ahmad ya begini loh ya teman-teman ya, kita sebagai trader itu sebenarnya, sekali lagi ya teman-teman, kita sebagai trader itu jangan terlalu banyak prediksi lah ya. Jadi trader tuh jangan terlalu banyak prediksi, jangan terlalu banyak analisa bla 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 ya. Jadi trader tuh udah bikin aja trading rules ini, udah selesai. Kalau Anda terlalu banyak overthinking, banyak yang Anda pikirkan, which is itu bukanlah hal-hal yang Anda bisa kontrol kan. Apakah dia ATH lagi atau enggak, ini turun kemana dulu, turun berapa pips dulu. Waduh, ya teman-teman, bisa gila Anda tiap hari mikir begitu. Ya teman, udah stay aja dengan trading rules-nya, ini udah selesai tradingnya ya teman-teman. Resiko 0,5%, 1% per hari. Ya trading bisa jadi lebih enak, lebih aman, lebih nyaman. Jadi misalkan Anda pakai 3 layer, tapi kan sama-sama nanti hasil akhirnya itu 0,03 lot misalkan. Misalkan Anda trading breakout gitu misalkan ya teman-teman ya. Di sini nih, there Anda trading breakout. Katakanlah ini trennya bullish ya teman-teman ya gitu. Nah, kalau gini lah ya. Nah, kalau trennya bullish ya teman-teman, katakanlah ketika dia break di sini ya, ketika dia break di sini Anda buy 0, berapa tadi, 0,01. Ya kan? Anda di sini Anda buy 0,01. Anda buy di sini. Ya kan? Break lagi di atas sini, Anda buy lagi 0,01 lagi. Nah, ini baru bener. Ya, break lagi di sini, Anda beli lagi 0,01. Nah, ini baru bener. Ini layering yang bener. Layering yang bener. Ya, teman-teman ya. Artinya profit nambah. Ya, jangan kalau loss ditambah ya. Nah, di sini kalau Anda pakai strategi yang seperti ini, oke lah. Ya, oke lah. Saya nggak pakai by the way, tapi oke lah. Ya, teman-teman ya, gitu. Resikonya kan tetap sama gitu ya, teman-teman. Basically resikonya kan tetap sama. Lotnya juga tetap sama kan, totally 0,03 gitu ya. Masih boleh di hold ini gak bang? Begini ya teman-teman, saya itu kalau trading entah kena TP atau kena SL, saya tidak akan berhenti di tengah jalan. Misalkan nih, saya sering ya teman-teman hampir kena TP seperti ini, lalu dia balik ke jilat stop loss. Buat saya ya nggak masalah. Kalau Anda ngikutin saya yang udah lama ya teman-teman, yang ngikutin saya udah lama, saya nggak masalah. Saya nggak peduli. Ini cuma 1 kali trade aja kok. Nah, itu disiplin, itu butuh disiplin.